Di Minggu Prapaskah yang kelima ini, di mana Paskah semakin mendekat, Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang sedang mengajar di Bait Allah. Kalau kita melihat latar belakang dari bacaan Injil yang bersama kita dengarkan ini, Yesus lebih memilih untuk tinggal diam di Bait Allah ketika ia hendak mengajar. Dan di sana nyatanya banyak orang yang datang untuk mendengar pengajarannya. Dan ketika Yesus sedang mengajar banyak orang itu, datanglah ahli Taurat dan orang Farisi dengan membawa seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Saya membayangkan bahwa apa yang ditanyakan oleh orang Farisi ini memang lebih ke arah mencobai. Mencobai apakah Yesus hanya asal bicara? Apakah Yesus juga sangat bijaksana seperti yang dikatakan dan didengar mereka dari orang banyak? Dan ketika perempuan yang berbuat zina itu dihadapkan pada Yesus, lalu para ahli Taurat orang Farisi ini juga memaparkan hukum Taurat Musa, di mana di sana dikatakan kalau kedapatan ada seorang wanita berbuat zina, ia harus dihukum rajam. Salah satu jenis hukuman mati di Yahudi sana. Apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus menarik bagi saya. Pertama, ia tidak langsung menjawab, tetapi ia turun dari tempat dia mengajar dan menulis. Bagi saya ini memberi isyarat tertentu bahwa Yesus yang disebut rabi itu juga mau belajar. Ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawakan kepada Yesus seorang yang berdosa karena zina, Yesus berharap mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, juga ingin mengajar sesuatu kepada orang yang hadir di situ. Dengan rendah hati, Yesus mengubah posisi yang awalnya guru atau rabi menjadi murid yang siap menulis. Tetapi meskipun sudah diberi tempat, ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak mau, bahkan terus bertanya. Maka berdirilah Yesus kembali sebagai rabi dan bertanya, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Silahkan melempar batu yang pertama. Rasa-rasanya perkataan yang singkat ini meluluh lantahkan kesombongan manusia akan pengetahuan dan membuka pintu refleksi yang jauh menukik ke dalam diri masing-masing. Kenapa demikian? Meskipun tahu bahwa dalam Taurat dikatakan orang-orang semacam ini harus dirajam sampai mati karena dipandang sebagai dosa berat. Tetapi perkataan Yesus ini membawa orang-orang yang paham, yang mengetahui hukum tersebut, tidak hanya mengenakannya pada orang lain, tetapi juga pada dirinya sendiri. Apakah aku ini juga orang benar? Apakah aku jauh dari dosa? Terlebih lagi mereka, ahli Taurat dan orang Farisi, yang mengerti seluk-beluk sejarah bangsa Yahudi, mengetahui bahwa tidak selamanya bangsa Yahudi itu setia pada Allahnya yang setia.
tetapi Allah tetap berupaya untuk mencintai bangsa Yahudi. Tepat disinilah kemudian apa yang dikatakan kesombongan akan pengetahuan menjadi hancur, menjadi rata, karena ditatapkan pada suara hati di mana Allah bertahta. Mereka mulai menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang tanpa dosa, dan mereka mulai melihat wajah kerahiman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para suster semuanya, penting untuk menyadari bahwa kita pun orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan untuk dikembalikan menjadi kudus dan suci. Paulus dalam bacaan kedua mengatakan bahwa setelah ia mengenal Kristus, semuanya dianggapnya sampah. Artinya Paulus akhirnya paham bahwa apa yang ia miliki selama ini, pengetahuan tinggi yang telah ia kuasai, itu tidak ada apa-apanya atau percuma ketika ia berhadapan dengan Tuhan. Seperti halnya orang Farisi dan ahli Taurat yang berniat untuk menghukum pezinah yang berdosa itu, ditatapkan pada wajah ilahi Yesus Kristus, mereka merasa diri berdosa. Dan disinilah tidak lagi hukum manusiawi berguna, tetapi hanya kerahiman Allah yang bekerja. Kita pun dalam masa Prapaskah ini berupaya untuk belajar menahan diri supaya tidak berbuat dosa, dan belajar untuk mengakui dengan rendah hati dosa-dosa kita. Dan kita yakini pula bahwa usaha-usaha kita ini dipandang Allah dengan wajah kerahimannya, sehingga kita yakin bahwa karena kerahiman itu kita pantas mengikuti Hari Raya Paskah besok. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga mau memiliki wajah kerahiman Allah itu kepada sesama kita? Terlebih mereka yang di dalam pergaulan hidup kita sampai saat ini melukai hati kita. Bahkan luka itu meskipun sudah terjadi sekian puluh tahun yang lalu, masih terbawa sampai saat ini. Masih kita simpan rapat-rapat dalam hati kita. Yang kita rasakan hanya jengkel dan capek, tanpa tahu apa yang mesti dilakukan. Mampukah kita menghadirkan wajah Allah yang rahim kepada mereka itu, sehingga satu yang membuat kita terluka terbebaskan dari dosanya, dan kita yang dilukai pun mengalami kebebasan. Kebebasan untuk melepaskan apa yang membuat kita terluka, keinginan-keinginan tidak teratur yang jelek terhadap pribadi tersebut yang belum bisa dilakukan, dilepaskan karena wajah kerahiman Allah yang kita upayakan hadir pula di dalam kehidupan kita. Ingat, kita telah mengalami wajah kerahiman itu. Kita telah ditebus, kita telah diampuni, dan kita pun diajak oleh Allah pada hari ini
yang memperkenalkan wajah Allah sendiri yang rahim itu kepada semua pendengarnya di bait Allah. Maka kita juga diajak pula untuk berani menampilkan wajah Allah yang rahim itu kepada semua orang yang kita jumpai hari ini, dan kepada semua orang yang melukai hati kita tempo lalu. Sehingga Paskah tidak hanya berbuah kebebasan akan segala dosa untuk kita sendiri, tetapi sungguh melepaskan belenggu-belenggu yang menindih hati dan pikiran kita karena kejengkelan kita, karena kita yang merasa orang tersebut tidak punya tata krama, menyakiti hati kita dan sebagainya. Kita sungguh dibebaskan menerima usaha karya Allah untuk menyelamatkan kita, memperbaiki kembali hubungan yang tidak baik antara kita dengan Allah, meski harus ditempuh dengan pengorbanan nyawa, darah Tuhan sendiri disalib. Kita telah menerima kerahiman itu. Beranikah kita memancarkan kerahiman itu pula dalam hidup harian kita, sehingga kita mengalami kebebasan? Mari kita hening sejenak.